Waalaikumsalam. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang saya hormati Imam Masjid Darut Taqwa Bapak Ustaz Muhammad Naim, kepada yang saya hormati Kepala Desa Sumberjaya Bapak Muhammad Aziz Sarjana Hukum beserta jajaran staf perangkatnya, Ketua BBD beserta anggota, para alim ulama, sesepuh, bini sepuh Desa Sumberjaya pada umumnya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini menyempatkan waktunya untuk berkumpul bersama guna melaksanakan acara rutinan kita, yaitu Safari Ramadan yang digelar oleh pemerintah Desa Sumberjaya beserta BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Sumberjaya pada umumnya, yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya saya di sini akan membawakan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga tausiah agama, yang keempat doa, yang terakhir penutup. Baiklah, teman-teman, para bapak-bapak, ibu-ibu, untuk membersihkan waktu malam hari ini, marilah kita buka bersama acara pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab yang semoga telah menjadi lancarnya acara kita pada malam hari ini. Ila hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa Fatihah. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Masjid Darut Taqwa, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau orang tua kami, Bapak Kuswantoro, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau waktu sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, beserta seluruh rombongan Safari Ramadan Desa Sumberjaya, pengurus NU, para tokoh, para jamaah, bapak dan ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak banyak yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa beserta seluruh rombongan tim Safari Ramadan yang telah hadir di masjid kita, Masjid Darut Taqwa ini, baik yang mengikuti dari awal sholat isya sampai witir maupun yang menyusul. Karena saya juga sempat berpikir nih Pak Kades, kalau misalnya banyak simpatisan, terus banyak tokoh yang ikut safari, saya khawatir musolanya nanti nggak ada imamnya, Pak. Jamaahnya bubar. Kalau untuk kehadiran Pak Kades, tentu kami keluarga besar Masjid Darut Taqwa tidak istimewa. Pak Kades ini jamaah rutin kita tiap hari di sini, jadi tidak istimewa. Tetapi yang istimewa adalah kehadiran rombongan beliau, bapak-bapak sekalian yang masih setia untuk mengikuti program kita, yaitu program Safari Ramadan. Mudah-mudahan istiqomah tetap berjalan, bisa menambah ilmu dan juga menambah amal bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa dan juga Bapak Asep Pujianto selaku penceramah kita pada malam hari ini. Kami aturkan waktu seluas-luasnya. Yang penting ngerti ukurannya. Bagi seluas-luasnya sampai ngantuk-ngantuk semua masih ceramah. Yang penting tahu ukurannya, karena kondisi kita sama Pak. Kapan Pak Asep belum ngantuk berarti kita juga belum. Kapan Pak Asep sudah mulai loyo, itulah kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Desa Sumberjaya yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Aziz, Sarjana Hukum. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, juga yang saya muliakan tentunya segenap pengurus Masjid Darut Taqwa, ya Bapak Kuswanto, Sarjana Pendidikan Islam, dan beserta Imam Masjid Darut Taqwa yaitu Bapak Kiai Ustadz Muhammad Naim, dan juga Imam terakhir tadi Bapak Ustadz Agus. Juga tak lupa yang saya muliakan sini hadir tengah-tengah kita tentunya yang akan mengisi tausiah yaitu Bapak Kiai Adilatul Ustadz Asep Pujianto, Sarjana Pendidikan Islam, segenap remaja Masjid Darut Taqwa yang kami banggakan, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang kami muliakan. Pertama, ucapan terima kasih banyak tentunya kepada segenap pengurus yang alhamdulillah sudah menerima kami, yaitu safari Ramadan itu sebelum tarawih ya. Tapi kali ini diganti sesudah tarawih ya. Yang tentunya biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu selesai sholat tarawih pulang ke rumah istirahat. Namun kali ini terganggu ya, tersisa waktunya untuk sementara ya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 tahun kami diberi amanat. Jadi kami hanya penyambung ya. Mudah-mudahan tujuan ini ya baik ya, kenal ya, terutama di sini para kadus-kadus kami, para staf-staf kami biar tahu warga, oh ini loh ya, ini kadus 1, ini kadus 2, ini kadus 3. Juga alhamdulillah kali ini kami bersama BPD Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah di Desa Sumberjaya ini sudah berkembang ya. Kita bersama-sama ya silaturahim dari masjid ke musola ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kami selaku pemerintah Desa Sumberjaya yang mana tentunya di sini bersama kawan-kawan BPD, Nahdlatul Ulama dan tokoh agama, tokoh masyarakat, kami selama menjalankan roda pemerintahan yang jauh dari kesempurnaan, pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita mudah-mudahan berdoa bersama-sama diberikan kesehatan, full kita melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan kita sampai pada puncaknya Idul Fitri. Ini kesempatan dan momen yang paling baik. Kami mungkin tidak bisa nantinya datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu satu persatu dari rumah ke rumah memohon maaf. Inilah kesempatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampunannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan acara yang selanjutnya yaitu tausiah agama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Asep Pujianto, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau Ustadz Asep Pujianto, Sarjana Pendidikan Islam, kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Untuk doa kunut Bapak Ibu, saat imam membaca kunut itu ada 2 macam.
ketika imam membaca qul Allahumma hdina fiman hadait, silahkan makmum membaca amin. Tapi sampai nanti imam diem berhenti, itu urusannya masing-masing membacanya. Fa inna kata di walayudo alaihi, terus nanti imam naik lagi wasallallahu. Nah saat diem itu kita yang membaca doa, itu bukan doa pujian. Jadi kunut itu dua macam, yang satu itu doa, yang kedua pujian, tutup doa lagi. Oleh karena itu harapan kita doa kunut yang menggunakan, yang memang pakai kunut, siapa tahu ada yang nggak pakai, ya. Yang pakai kunut ya belajar dihafalkan. Nah itu termasuk terawih, sering saya sampaikan itu. Belajar sendiri, jangan mengandalkan imam. Maka ketika Allah menakdirkan ada corona, tidak boleh berjamaah, sholat tarawih harus sendiri. Atau kita tidak sempat berjamaah ke masjid, sholat tarawih bisa di rumah. Terus kalau nggak bisa sholat tarawih gimana? Oh, berarti nggak sholat. Nah gitu kan? Karena pernah kita terdengar, Pak saya nggak sholat tarawih. Kenapa? Nggak bisa sholatnya. Berarti selama ini dari bayi sampai sekarang cuma jadi makmum melok-melokan baik. Ya, nah itu satu tentang masalah sholat. Jadi kunut itu ya dibagi dua, doa dan pujian. Saat pujian diam, kita membaca masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata orang tua kita, kata para ulama kita, di dalam bulan suci Ramadan ada 5 yang sangat ditekankan. Sangat ditekankan untuk bisa dilaksanakan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sedekah. Sehingga sampai ada ulama yang mengatakan bulan Ramadan bukan hanya bulan Quran, tapi juga bulan sedekah. Ini insya Allah untuk Sumber Jaya sudah pada paham semua. Indikasinya bahwa orang Sumber Jaya paham bahwa bulan Ramadan itu bulan sedekah itu terdapat atau terlihat saat kita membuka kotak amal. Nah, pasti jumlahnya beda dengan hari-hari biasa. Nggak tahu di sini kalau tempat saya begitu. Kalau biasanya Jumat cuma dapat 200, bisa nyampe setengah juta. Kenapa? Orang tahu oh sedekah sekarang bulan Ramadan. Mungkin mereka tahu Pak, satu nilainya dibalas 70, sehingga dia menggunakan momen itu untuk bersedekah. Tapi saat ini Bapak Ibu kita berada di penghujung yang terakhir. Orang tua dulu menasihati tidak pernah mengatakan, malam 21, 17, 21, 23, 25 ganjil-ganjil itu malam turunnya Lailatul Qadar. Mereka nggak paham kalau zaman dulu. Sehingga mereka hanya mengatakan setiap malam ganjil dia biasanya sedekah. Makanya kalau orang-orang dusun dulu ada yang bawa takjil ke masjid itu macam malam 21 bawa nasi syukuran. Nanti malam 23 mungkin bawa bentuk lain. Bukan hanya satu malam yang diperingati, terus sampai malam. Kalau zaman dulu tiap malam ke masjid itu musola ngisi takjil itu makanan saja, mungkin sekarang bisa diwujudkan lain. Maka sekarang muncullah Bapak Ibu, mau masuk Ramadan banyak orang yang memberikan sedekah dalam bentuk lain. Karena zamannya zaman modern, ada yang pakai sistem bagi sembako murah, ya kan? Karena mau Ramadan di sana, di sini belum ada. Di sini belum ada Sumber Jaya. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Kades yang banyak rezeki, ya ini masih ada 14 hari Pak Kades. Ya. Ini masyarakat nunggu ada harapan, siapa tahu ada sembako murah. Ini bentuk sedekah di bulan Ramadan. Ada juga yang dalam bentuk parcel. Nanti terakhir ada juga dalam bentuk
THR. Itu kan istilah-istilah nama saja. Cuma bentuknya cantik, jadi dikemas jadi parcel. Seandainya yang dikemas itu gedang goreng, ya sama saja parcel. Isinya pisang goreng, bandang, kemudian onde-onde, tapi dikemas plastik, dibungkus, wah, iya parcel. Yang ngirim Pak Kades tapi pejabat. Kalau bukan pejabat biasanya bilang parcel Pak Kades ya. Itu istilah bentuk-bentuk sedekah. Ya. Mungkin yang pengusaha-pengusaha ini sedekah. Ya, bisa kirim ke masjid, ada yang ngaji, antari makanan. Ya, tukang marbot masjid kerja di masjid terus kirimi untuk buka puasa. Ya. Atau termasuk misalnya kosong tidak ada yang ngirim buka, saya Pak ngisi buka. Oh, itu termasuk bagian dari sedekah. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam istilah sedekah itu kalau bahasa Arabnya orang dermawan itu dibagi tiga. Bahasa Arabnya itu ada as-sakha, itu dermawan. Ada juga tingkatan kedua itu al-jud, tingkat kedua. Nanti yang tingkat ketiga yang paling tinggi itu al-karom. Istilah minas sakha wal jud wal karom. Apa Pak orang dermawan yang tingkat as-sakha? Orang yang sakha dermawan ini tawarkan. Saya Pak ngisi nomor 3. Itu as-sakha, mas tangkitan rendah. Tapi kalau sudah naik ke tingkat al-jud, di tingkatan yang kedua, itu tidak ada istilah penawaran. Asal tahu tempat kebaikan, disitulah kita mau memberikan sedekah. Ya. Karena Nabi SAW ajwad dan nas, Nabi Muhammad itu termasuk orang yang paling dermawan setingkat al-jud. Nah, yang nanti al-kirom ini adalah dermawan yang tak perlu lagi dia tuh tahu. Yang penting saya sedekah, yang penting saya nyumbang masjid, terserah itu nanti saya tidak mau nanya-nanyakan lagi. Mau dipakai apa itu terserah. Yang penting saya sudah niat mau bang. Sudah saya niat nyumbang jembatan, saya sudah niat nyumbang jalan, sudah nggak perlu nanya-nanya lagi. Itu sudah tingkatan yang tinggi. Nah, kita ini masuk tingkatan mana nggak tahu. Yang ada paling tingkatan al-bakhil. Itu yang pertama Bapak Ibu yang kita ditekankan itu sedekah. Ayo kita nanti sesuai kemampuan kita masing-masing, ya. Mungkin yang mau kasih parcel, sarung, misalnya Pak Kades ya. Itu bisa diganti dengan teman-teman lain. Jangan Pak Kades terus, pengusaha kan banyak yang punya kemampuan. Nah, bagi-bagikan sedekah. Yang kedua yang ditekankan oleh para ulama itu adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Ini bentuk membaca Al-Quran di Sumber Jaya insya Allah belum membudaya. Mungkin karena susah Pak. Tapi insya Allah di Darut Taqwa sudah berjalan. Yang dimaksud dengan tadarus Al-Quran, kalau sesuai dengan hadis Rasulullah, karena Jibril yatadarrasun Al-Quran fi Ramadan. Malaikat Jibril di dalam bulan Ramadan itu sering tadarus sama Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana cara tadarusnya? Yaitu Nabi membaca, malaikat menyimak. Nabi salah, dibenari malaikat Jibril. Inilah yang namanya tadarus. Ada satu orang yang membaca, yang lain dengarkan, dibenari. Itu tadarus. Nah, yang ada di tempat kita ini bukan tadarus, khataman Quran. Ya. Nah, sehingga ada informasi, oh masjid sana sudah 5 kali khatam. Oh, hebat. Nanti masjid sana Blok F sudah 20 kali khatam. Enggak ngebayang kalau setengah bulan sudah 10 kali khatam. Tadi ngajinya kan ini saya nyimak bingung nih. Jangankan orang malaikat bingung. Ini ngaji apa ini? Ya. Jadi yang ditekankan tadarus begitu. Saya tahun berapa sekali berjalan nggak di sini? Tahun kemarin begitu. Ada habis tarawih di sini ngaji, ada yang nyimak Pak ya. Disimak, dibenari. Nggak usah banyak-banyak. Yang sudah fasih membaca Quran ini bisa cak 1 ruku.
setengah lemper ya, setengah ya. Nah, bagi yang belum lancar cukup 1 ayat cukup ya. Yang kurang lancar pol 2 ayat itu sudah makan 3 menit. Kenapa kalau lama-lama? Takutnya yang nyimak kapok, capek nyimak. Ngapa kamu tidak nyimak? Susah besok ngajinya salah terus, didengar marah-marah. Iya gitu ya kan? Ini NO aja mengadakan tidak bisa Pak. NO mengadakan 1 bulan sekali khataman Quran. Pernah ditawarkan dalam bentuk tadarus. Kalau yang belum bisa mengaji, ada yang nyimak 1 orang depan berhadapan depan. Tidak mau. Nah, masalahnya apa? Oh, ternyata angen-angen saya ini nggak tahu prasangka buruk apa jelek. Rata-rata orang itu gengsi dibenari, malu. Kalau saya dibenari, masa kardus dibenari, ya kan? Iya. Makanya termasuk orang mau belajar Al-Quran itu malu. Kenapa? Tadi masa sudah tua-tua masih disegai terus. Nah, sebenarnya ada teknisnya Bapak Ibu kalau mau belajar Quran malu. Nah, carilah teman yang malu. Yang malu, cari teman sebanyak-banyak, kumpulkan orang yang malu itu. Nah, baru diajari. Enggak malu dia. Kamu bisa enggak Iqra? Belum bisa. Sama. Tanya lagi. Sama semua enggak bisa. Berarti insya Allah mereka enggak malu. Baru diajari. Nah, ternyata itulah yang bisa dijalankan. Coba ibu-ibu nih, yang dulu enggak bisa baca Quran, masih terbata-bata. Kalau dikumpulkan dengan yang lancar, pasti malu. Nah, karena dikumpulkan khusus yang belum lancar disendirikan, mereka tidak malu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa lancar. Itulah teorinya gitu. Ya. Jadi tadarus Quran itu Bapak Ibu adalah saling menyimak. Harapannya ketika selesai Ramadan, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang nggak sempat belajar Al-Quran di luar Ramadan, ada hasil belajar Al-Quran di bulan Ramadan saat sudah selesai Ramadan. Itu tadarus Quran. Jadi insya Allah tempat kita ini semuanya dalam bentuk khataman, yang ngaji 1, yang dengarkan di luar sambil main HP dan ngerokok. Nah itu, sambil makan. Nah, nanti gantian. Itulah yang terjadi di Sumber Jaya. Yang ketiga Bapak Ibu, tadi kan 5. 1 sedekah, 2 baca Quran, yang ketiga qiyamul lail. Ini sudah pertengahan terakhir, qiyamul lail ayo ditingkatkan. Saya yakin kalau kemarin Pak Muadzin nanya jamaah, Bapak Ibu sudah capek belum? Pasti kalau saya yang ditanya capek. Ya, jujur capek. Kenapa kok capek Pak? Pertama, tidak pernah puasa, suruh puasa tiap hari. Yang kedua, tidak pernah habis isya tarawih 1 jam, tiap hari 1 jam, siapa nggak loyo? Habis itu tengah malam suruh bangun lagi makan, tidak pernah makan malam. Ngapa saya tanya ngamuk di sini? Ya. Jadi semuanya ini kita tidak pernah makan malam sahur, tidak pernah bangun tengah malam. Bahkan sekarang ini Bapak Ibu ada orang tidak bisa tidur malam. Bisa cuma siang. Jadi jangan disalahkan itulah. Jadi mulai subuh sampai beduk maghrib baru bangun. Nah dari maghrib sampai sahur dia akan terbuka matanya. Tidak bisa tidur. Ada. Ya. Jadi karena belum terbiasa kita Bapak sehingga berat. Ya, berat. Nah apalagi di akhir ini kita tekankan suruh banyak lagi. Saya yakin tidurnya kurang. Kalau orang yang tidurnya kurang pasti loyo. Ya, wajahnya kusam, nggak berseri-seri lagi, kurang tidur, kurang istirahat. Tapi apa yang boleh buat itu kita lakukan. Ya, karena dia masih awam, ya kita paksakan. Sempatkan sholat tahajud walaupun 2 rakaat sebelum masak. Bapak Ibu yang sempat ke masjid jamaah sholat subuh, sebelum subuh masuk sholat sunat. Apa Pak? Sholat tahiyatul masjid sekali dihitung 70 kali.
sholat tahiyatul masjid, masuk sholat tahiyatul masjid, oh masih ada waktu, tambah sholat lagi, masih ada waktu, tambah sholat lagi. Misalnya habis sahur sudah masuk ke masjid kan. Sholat tahiyatul masjid itu syaratnya belum duduk. Kalau masuk duduk sudah tidak bisa lagi sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi masuk sebelum duduk sholat tahiyatul masjid dulu. Baru nanti tambah sholat syukur wudhu, habis wudhu masih basah. Baru sholat sunat wudhu bisa. Oh, masih banyak lagi. Jadi itulah kita perbanyak sholat sunnah. Nah itu yang ketiga Bapak Ibu, qiyamul lail, termasuk tarawih tadi termasuk qiyamul lail. Yang keempat adalah apa namanya, iktikaf. Ini di akhir iktikaf. Gampang. Iktikaf itu niat saja Bapak Ibu, nawaitul iktikaf lillahi ta'ala, niat saya iktikaf lillahi ta'ala, walaupun cuma duduk sebentar baca astagfirullahaladzim, asal Bapak Ibu niat iktikaf sudah dapat iktikaf. Nggak bisa bahasa Arabnya, sudah dalam hati ngomong niat saya iktikaf lillahi ta'ala. Duduk, zikir boleh, ngaji boleh, ya, kemudian wiridan lain boleh, iktikaf minimal gitu. Yang penting niat dan punya wudhu. Jangan habis tidur iktikaf bismillahirrahmanirrahim. Nah untuk iktikaf tidak bisa, harus punya wudhu. Yang terakhir yang ditekankan oleh para ulama itu adalah umroh di bulan Ramadan. Nah kita ini nggak mungkin ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa umroh di bulan Ramadan. Itu fadilahnya sangat besar sekali. Kata Rasulullah, siapa yang umroh di bulan Ramadan itu sama halnya dengan berhaji di luar Ramadan bersama saya, kata Rasul. Itulah makanya orang Islam banyak mengejar ngambil umroh di bulan Ramadan, karena fadilahnya, keutamaannya lebih dibanding umroh yang lain di luar Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena walaupun nggak dibatasi waktu, ya saya harus tahu diri. Walaupun bukan kultum kuliah 7 menit, ya agak pantas dikit, lebih dikit. Kalau ceramah 1 jam enggak pantas. Nah, gitu kan. Jadi harus pakai pantas sendiri supaya enggak dikirai orang enggak waras gitu aja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqillah kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara yang selanjutnya yaitu doa serta penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Naim. Namun sebelum doa beliau lantunkan, kita akan bersama-sama. Saya di sini berlaku sebagai pembawa acara, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustaz Muhammad Naim, waktu semuanya kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Nahdiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan Safari Ramadan pemerintah Desa Sumberjaya, BPD dan Ranting Nahdlatul Ulama sudah berakhir di Masjid Darut Taqwa, dan alhamdulillah kegiatan berjalan sangat lancar, dan alhamdulillah juga jamaah cukup banyak yang hadir untuk mengikuti acara ini, dan semoga ini dihitung sebagai tambahan amal baik bagi kita semuanya. Ikuti perjalanan kami selanjutnya, yang perjalanan safari akan terus berlanjut. Terima kasih telah mengikuti acara ini, dan kepada Allah kita mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.